saudara sekalian, hari ini kita akan kembali belajar untuk teologi kitab Perjanjian Lama. Dan setelah kita belajar tentang pendekatan, lalu kita belajar tentang metodologi, hari ini kita akan belajar salah satu pokok terkait dengan saran dalam membuat teologi PL. Jadi saudara sekalian, ini merupakan salah satu saran dari seorang teolog terkait dengan pokok-pokok pedoman dalam membuat teologi Perjanjian Lama. Jadi hal-hal apakah yang harus diperhatikan dalam membuat teologi Perjanjian Lama? Oleh karena itu dalam bagian nanti ada pokok-pokok yang bisa dipertimbangkan untuk saudara membuat teologi PL. Ya, seperti itu. Mari kita akan lihat untuk share screen-nya dulu. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, saran-saran pokok untuk membuat teologi Perjanjian Lama. Jadi ini merupakan saran. Dan nanti minggu-minggu berikutnya kita akan lihat beberapa saran lain yang kita bisa akomodasi untuk bisa membuat teologi PL yang lebih baik. Nah, sarannya ada apa? Nah, di sini nanti kita akan lihat 7 saran terkait dengan pokok untuk membuat teologi Perjanjian Lama. Yang pertama apa sarannya? Yaitu teologi Alkitab harus dipahami sebagai sebuah disiplin yang bersifat historis teologis. Jadi teologi Alkitab dalam konteks ini bisa teologi kitab Perjanjian Lama maupun teologi kitab Perjanjian Baru. Di mana dalam membuat teologi Alkitab itu harus dipahami sebagai sebuah disiplin yang bersifat historis dan teologis. Apa maksudnya dalam bagian ini? Jadi bersifat historis, kita tahu bahwa Alkitab itu adalah pernyataan Allah, nanti kita akan lihat, yang dinyatakan dalam sejarah. Ya, jadi apa yang dinyatakan dalam Alkitab itu bukan fiksi atau mungkin dongeng. Ya, bukan seperti itu, tetapi itu fakta nyata historis yang terjadi di mana Allah menyatakan dirinya untuk dikenal oleh manusia dan Allah menyatakan dirinya dalam konteks ini di dalam Alkitab. Nah, dalam membuat teologi Alkitab yang harus dipahami adalah ya teologi Alkitab itu sebuah disiplin yang bersifat historis dan teologis. Nah, di mana Alkitab itu mengandung ya kalau kita lihat nanti makna-makna yang memang harus kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau saudara belajar kanonisasi jelas sekali bahwa kitab-kitab kanonik adalah kitab-kitab yang diinspirasikan Allah, yang berguna untuk apa? Pedoman hidup bagi setiap orang percaya. Dari segala sesuatu itu kalau kita lihat itu pedoman hidup kita itu adalah Alkitab. Oleh karena itu di dalam konteks ini bagaimana kita menemukan dan menguraikan apa yang dijelaskan, apa makna asli dari ayat dan apa arti ayat tersebut bagi masa kini. Jadi saudara sekalian, pada saat kita itu membuat teologi PL, memang kita seperti harus pergi ke dunia dulu dan menemukan dan menguraikan makna asli dari ayat tersebut dalam konteks waktu itu. Jadi waktu itu teks ditulis, apa maknanya? Apa artinya? Lalu yang kedua memang, apa makna ayat itu dalam konteks kita sekarang? Sehingga apa? Sehingga Alkitab tidak hanya memenuhi otak, tetapi bisa diaplikasikan dalam hidup kita sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita. Kesulitannya apa? Ya, kita tahu kemarin kita sudah belajar bahwa ada kesulitan-kesulitan kita mempelajari kitab Perjanjian Lama, yaitu kesenjangan waktu antara penulis kitab dan masa kini. Iya, jadi kita agak sedikit kesulitan. Ini sudah saya jelaskan waktu kita belajar tentang kesulitan-kesulitan mempelajari kitab Perjanjian Lama. Iya, jadi saudara sekalian, untuk saran pertama yaitu
bahwa teologi Alkitab harus dipahami sebagai sebuah disiplin yang historis. Artinya memang Alkitab itu adalah penyataan Allah dalam sejarah. Nah, tetapi memang mengandung makna teologis, yaitu makna-makna yang memang harus dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Ya, seperti oleh karena itu dalam bagian ini harus menemukan dan menguraikan apa makna asli dari ayat-ayat itu dan apa arti makna ayat itu dalam konteks masa kini. Ya, sehingga nanti kalau saudara lihat itu nanti ada eksegese, lalu ada tafsir dan ada eksposisi. Nanti kita akan lihat untuk bagian berikutnya. Nah, itu untuk saran yang pertama. Mari kita akan lihat untuk saran yang kedua. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat, bila teologi Alkitab dipahami sebuah disiplin yang bersifat historis teologis, maka dengan sendirinya metode yang tepat harus bersifat historis dan teologis sejak awal. Ya, jadi ini terkait dengan pendekatan dan metode yang dipakai. Nah, salah satu yang penting dalam konteks ini yaitu eksegese. Bagaimana kita itu bisa menemukan makna teks itu? Menemukan makna teks itu. Nah, di sini memang kita perlu melakukan namanya eksegese. Apa bedanya eksegese, tafsir, sama eksposisi? Saya ambil dari sebuah buku, memang kalau eksegese itu mengeluarkan makna teks itu dari makna aslinya. Nah, tafsir itu mencoba untuk menafsir teks itu dengan metode-metode tafsir yang ada. Lalu eksposisi itu biasanya lebih kepada bagaimana makna itu setelah ditafsir dan dieksegese dan bagaimana diimplikasikan dalam konteks sekarang itu namanya eksposisi. Itu salah satu ada sebuah buku yang membahas 3 hal itu seperti itu. Ya, tapi yang jelas dalam konteks ini memang ya bila teologi Alkitab dipahami sebagai sebuah disiplin yang bersifat historis teologis, maka dengan sendirinya metodenya harus tepat. Dan metode yang tepat juga harus bersifat historis dan teologi sejak awal. Oleh karena itu untuk membangun teologi PL, salah satu metode yang dipakai itu adalah melakukan eksegese. Bagaimana kita menemukan makna teks pada waktu lalu dan nantinya itu kita bisa aplikasikannya dalam kehidupan kita sekarang. Oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, jadi memang kita harus tahu bahwa Alkitab itu adalah penyataan Allah dalam sejarah. Oleh karena itu di sini bersifat historis. Nah, mengapa teologis? Inilah yang membedakan Alkitab dengan buku-buku sejarah pada umumnya. Jadi kalau buku-buku sejarah pada umumnya memang bersifat historis tetapi tidak mengandung nilai teologis di dalamnya, tidak ada pernyataan Allah di dalamnya. Tetapi Alkitab berbeda. Alkitab itu bersifat historis, dia memang nyata dalam sejarah, ada dalam sejarah, tetapi nah di sini ya. Apa Alkitab itu walaupun dalam sejarah itu adalah sebuah penyataan Allah. Penyataan Allah yang dinyatakan di dalam sejarah. Oleh karena itu mengandung nilai-nilai teologis di dalamnya. Nah, inilah yang membedakan antara Alkitab dengan buku-buku sejarah pada umumnya. Ya, itu yang kedua memang apa istilahnya sarannya ya ini ya. Jadi harus pakai bersifat historis teologis dengan metode yang tepat dan ya bersifat historis dan teologis. Mengapa historis teologis? Apa yang membedakan antara Alkitab dengan buku sejarah? Tadi saya sudah jelaskan kepada saudara ya. Yang ketiga, mari kita akan lihat dalam konteks ini. Ya. Seorang teologi biblika yang terlibat dalam teologi PL harus menunjukkan pokok-pokok pendapatnya terlebih dahulu sebagai usaha
usahanya untuk menyusun sebuah teologi PL. Nah, memang kalau kita lihat kemarin banyak tokoh-tokoh yang mencoba untuk membangun teologi PL. Ada yang memakai topik, menentukan topik-topik dan membuat sebuah sistematis kan seperti itu. Nah, memang di dalam bagian ini hanya sebuah usulan di mana seorang teologi biblika yang terlibat dalam teologi PL memang harus menunjukkan pokok-pokok pendapatnya terlebih dahulu dalam sebagai usahanya untuk menyusun sebuah teologi PL. Nah, ini merupakan salah satu boleh saya bilang ya usulan ya, dalam membangun teologi PL, dan ya ini ada unsur di dalamnya bahwa perlu menetapkan topik-topik ya seperti itu. Memang ini agak usulan-usulannya teolog ini agak lebih ke sana begitu ya. Jadi menunjukkan dulu pokok-pokok pendapatnya. Jadi memang untuk membuat teologi PL, nah kita tahu bahwa Alkitab PL itu mengandung tema yang begitu banyak, yang begitu luas dari tema-tema pokok, mungkin ada sub-sub pokok-pokok yang lebih kecil. Ya, begitu luasnya, begitu banyaknya yang dibahas dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara mau cari apa saja ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, untuk mempermudahnya memang perlu ya seorang teologi BKPL itu menunjukkan pokok-pokok dulu, pokok-pokok pendapatnya sebagai usaha untuk menyusun sebuah teologi PL. Nah, ini mungkin lebih kepada tematik ya. Nah, jadi teologi PL itu sebuah rangkuman penafsiran dan penjelasan tentang kitab-kitab PL. Jadi kalau kita lihat nanti bahwa pada saat kita membuat teologi PL, itu merupakan hasil dari penafsiran dan eksegese tadi ya, eksegese di atas, eksegese lalu penafsiran lalu eksposisi dari kitab-kitab itu. Nah, jadi yang menjadi pokoknya itu kitab-kitab PL. Bagaimana kita bisa mengungkapkan, mengeksegese, ya, gitu, mengeksegese nat-nat itu dan mencoba memunculkan ya arti-arti dari nas itu, sehingga akhirnya memang kita bisa menemukan sebuah makna dari sebuah teologi PL. Iya. Nah, memang di sini memang perlu hati-hati karena kalau kita menentukan pokok-pokok terlebih dahulu, nanti ini juga ada kelemahannya sebenarnya. Oleh karena itu, ya di sini ia tidak mensistematiskan apa yang tidak dapat disistematiskan. Apa artinya di dalam bagian ini? Nah, jadi walaupun ya seorang teologi BKPL itu membuat pokok-pokoknya, membuat pokok-pokoknya. Tetapi kita harus paham, kadang kita itu juga sulit untuk ya istilahnya mensistematiskan. Karena apa? Begitu banyaknya muatan. Oleh karena itu, ya ini menjadi kuncinya. Ia tidak akan mensistematiskan apa yang tidak dapat disistematiskan. Kalau memang tidak dapat disistem, ya biarkan topik itu, pokok-pokok itu keluar dengan sendirinya. Kadang kalau kita mensistematiskan, kita sudah mengkotak-kotakkan. Misalnya kalau sistematika itu kan biblika, ya gitu kan, sistematika, historika. Lalu pertanyaannya, kalau ada hal-hal yang tidak tercakup di dalam topik-topik yang kita sudah tetapkan, gimana? Nah, inilah yang tidak dapat disistematiskan. Ya, kita juga tidak bisa paksakan. Jadi seperti itu. Walaupun di sini ya kita tapi ya ada kemungkinan karena memang dalam bagian ini itu begitu luasnya topik-topik PL. Kita PL itu begitu luasnya dengan sub-sub yang begitu banyak. Memang ada usaha untuk mensistematis. Tetapi yaitu tadi kelemahannya mungkin ada topik-topik yang masih ada di luar dari apa yang sudah kita tetapkan tadi. Oleh karena itu, ia tidak mensistematiskan apa yang tidak dapat disistematiskan. Yang keempat, kita lihat
Penyajian teologi-teologi dari kitab dalam PL. Ya, ini dari satu sisi ya sebaiknya tidak mengikuti urutan kitab tersebut baik dalam urutan kanon, ya, tetapi menurut urutan kronologisnya. Jadi saudara sekalian, penyajian teologi-teologi dari kitab-kitab PL. Ya, memang kalau kita runut itu bahwa setiap kitab dalam kitab Perjanjian Lama itu saling terkait. Topik-topiknya saling terkait antar kitab. Apa yang dijelaskan dalam mungkin kitab Kejadian itu juga dijelaskan dalam kitab-kitab lain. Demikian juga apa yang ada di dalam kitab lain itu juga dijelaskan di dalam kitab-kitab lain. Nah, seperti itu. Jadi saudara sekalian, usulan di sini itu penyajian teologi-teologi dari kitab-kitab dalam Alkitab. Ya kita sajikan teologi-teologi yang muncul dari kitab-kitab itu. Tapi di sini hati-hati juga karena apa? Karena ya itu tadi ternyata topik yang sama mungkin juga dibahas di dalam kitab-kitab lainnya. Oleh karena itu sebaiknya tidak mengikuti urutan kitab-kitab tersebut baik yang sudah dikanonkannya, tetapi lebih kepada urutan kronologis. Itu artinya dalam kita membuat teologi PL, ya kita membuat teologi PL kita harus bisa melihat teologi-teologi dalam setiap kitab dalam kitab PL. Dan kita harus melihat bahwa ada kemungkinan tema yang kita usung itu juga dijelaskan di dalam kitab-kitab lain, di dalam ya kitab-kitab Perjanjian Lama. Oleh karena itu kita tidak menutup kemungkinan memang menggabungkan ya boleh saya bilang teologi-teologi dalam kitab-kitab PL itu sesuai dengan tema yang ada. Tetapi memang menjadi patokan ya kita harus menyajikan teologi dari kitab-kitab PL dan didukung oleh kitab-kitab PL yang lain. Nah, itu yang menarik. Oleh karena itu di sini tidak mengikuti urutan kitab tetapi lebih kepada urutan kronologisnya. Karena memang kalau kita lihat Alkitab itu kan dibuat secara kronologis waktu. Misalnya dari kitab Taurat, lalu Yosua, Hakim-Hakim, dan semuanya itu. Ya, itu ada kronologis waktunya di situ. Sehingga memang di dalam bagian ini, kadang satu bagian itu juga dijelaskan di dalam kitab-kitab berikutnya. Ya, gitu ya, kitab-kitab berikutnya. Sehingga memang yang menjadi patokan ya penyajian teologi dari kitab-kitab PL, ya ini, tetapi memang kita harus juga mendapat dukungan atau mencari dukungan referensi dari kitab-kitab lainnya sehingga topik-topik atau teologi-teologi yang kita munculkan dalam kitab itu memang bisa komplit dari sisi apa? Sisi penyajian makna dari topik itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Misalnya tentang perpuluhan ada di Maleakhi. Tapi konsep perpuluhan itu ada di mana? Ya kan begitu kan. Tapi kan aplikasi praktisnya di Maleakhi ya kalau kita lihat. Nah, seperti itu. Ya. Yang kelima, mari kita akan lihat di dalam bagian ini. Ya, sebuah teologi PL tidak sekedar berusaha untuk mengetahui teologi dari berbagai kitab, tetapi juga berusaha mengumpulkan dan menyajikan tema-tema utama kitab. Ya. Teologi PL adalah teologi harus membiarkan tema-tema motif dan konsepsi-konsep yang dibentuk oleh PL sendiri. Ya, ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi, yang pertama perlu digarisbawahi bahwa kitab PL itu kitab yang sangat kaya dengan topik, sangat kaya dengan tema. Saudara cari tema apapun sebenarnya di dalam kitab PL ada. Ya, saya pernah ditanya ini. Pak, kalau masalah mabuk-mabukan itu sebenarnya dibahas enggak? Salah satu bagian itu di dalam kitab Amsal itu ada, walaupun itu secara spesifik. Ya, nanti kita akan bahas lebih khusus nanti waktu kita lihat di aplikasi kan, begitu. Nah, saudara sekalian, jadi
di dalam bagian ini yang ditekankan dalam saran, sebuah teologi PL tidak sekedar berusaha untuk mengetahui teologi dari berbagai kitab, tetapi berusaha mengumpulkan dan menyajikan kitab tema-tema utama dari kitab PL. Jadi saudara sekalian, artinya di dalam bagian ini yaitu teologi PL harus membiarkan tema-tema dan motif-motif konsep-konsep yang dibentuk oleh PL itu sendiri. Memang secara umum memang lebih simpelnya, waktu kita buat teologi PL ya kita soroti aja per kitabnya itu. Seperti yang tadi ya, per kitabnya itu kita soroti. Ya, per kitabnya, lalu kita bisa mendapatkan tema-tema dari bagian itu. Ya, tema-tema dari kitab itu. Ya, itu kan paling simpel kan seperti itu. Tetapi di dalam bagian ini disarankan bahwa biarlah teologi PL itu membiarkan tema-tema motif dari setiap kitab itu muncul. Sehingga sepertinya kita tidak bisa mengkotak-kotak itu sendiri. Tetapi biarlah, ini artinya apa? Artinya bahwa kitab PL itu begitu kaya terkait dengan motif, tema, dan semuanya. Sehingga memang bagi seorang penulis, ya biarlah kita membaca dan kita menemukan tema-tema dari kitab PL itu sendiri. Oleh karena itu dalam bagian ini jelas bahwa teologi PL harus membiarkan tema-tema, motif-motif, dan konsepsi-konsepsi yang dibentuk oleh PL itu sendiri. Ya, karena itu dalam bagian ini memang sistematik membuat sistem bagus. Tetapi ingat juga, kadang kelemahannya itu banyak tema yang mungkin akan muncul dan itu di luar dari ya sistem yang kita sudah susun tadi, tema-tema yang sudah ditetapkan tadi. Oleh karena itu biarlah teologi PL biarlah tema-tema itu muncul dan jangan kita membatasi. Ya. Lalu selanjutnya ini yang keenam, sasaran terakhir dari teologi PL ialah menunjukkan ada atau tidaknya sebuah kesatuan inti yang mengikat sebagai teologi serta tema-tema, konsep-konsep, dan motif-motif longitudinal. Tujuan akhir teologi PL adalah menarik kesatuan inti yang tersembunyi itu dari persembunyiannya sebanyak mungkin dan membuatnya dapat dilihat. Ya. Jadi sasaran terakhir teologi PL adalah menunjukkan ada tidaknya sebuah kesatuan yang mengikat berbagai teologi serta tema-tema. Ya, jadi intinya memang kita itu seperti orang sedang pergi ke sebuah ladang, lalu kita mencoba mengeksplor ladang itu dan menemukan ya mutiara-mutiara yang terpendam di sana, gitu ya, terpendam di sana. Mungkin dia dapat A, dapat B, dapat C, dapat D, dapat E, dapat ya, semuanya biarkan itu muncul. Nah, jadi menarik kesatuan dan mencoba untuk menyatukannya. Oh, itu kalau dalam skripsi itu ada coding mengumpul-ngumpulkannya. Ya, seperti itu. Menarik kesatuan inti yang tersembunyi itu dari persembunyian dan sebanyak mungkin dan membuatnya dapat dilihat. Jadi artinya di dalam bagian ini tujuan akhir dari teologi PL itu sebenarnya adalah mengeksplor, mengeluarkan topik-topik, konsep-konsep, tema-tema dari kitab PL, mengeluarkan semuanya dan melihat dan mengungkapkannya sehingga akhirnya orang bisa melihatnya. Ya, itu. Nah, yang terakhir ini saran yang nomor 7. Seorang teologi biblika memahami teologi PL sebagai sesuatu yang lebih luas daripada teologi kitab suci Ibrani. Teologi PL menunjuk pada konteks yang lebih luas dari Alkitab yang dinyatakannya TB merupakan salah satu bagiannya. Sebuah teologi PL yang integral harus menunjukkan hubungan yang mendasar dengan, ya artinya apa? Ya kita tahu kita belajar teologi PL. Kita berusaha mengungkapkan tema-tema,
konsep-konsep, makna-makna dalam PL. Ya, kan gitu. Sejak tadi kita bahas bagaimana kitab PL itu kita eksplor, kita eksegese, kita cari, ya, gitu. Kita temukan. Ya, seperti itu. Tapi dalam konteks ini kita diingatkan bahwa Alkitab kita itu ada PL dan PB. Dan antara PL dan PB itu merupakan satu kesatuan. Apa yang tidak jelas dalam PL itu jelas dalam PB. Oleh karena itu ada kata bayang-bayang. PL bayang-bayang PB. Apa yang tidak jelas dalam PL dijelaskan dalam PB. Oleh karena itu bagian terakhir ini sarannya jelas. Kalau kita membuat teologi PL, memang kita tidak bisa lepas dari kitab perjanjian baru. Sebuah teologi PL yang integral harus menunjukkan hubungannya dengan ya, PB. Karena apa? Antara PL dan PB itu merupakan satu kesatuan. Jadi seorang teologi biblika memahami PL, teologi PL, Alkitab PL itu bukan hanya sekedar kitabnya suci orang Ibrani dalam perjanjian lama saja. Tetapi ya, untuk memahami sebagai seorang teologi biblika, untuk memahami teologi PL tidak bisa dilepaskan dengan teologi PB atau kitab perjanjian baru. Mengapa? Karena teologi PL itu sangat terkait dengan teologi PB atau kitab perjanjian baru. Nah, itu intinya dalam bagian ini. Jadi kalau saya bisa merangkumkan saudara sekalian dari apa yang kita bahas pada malam hari ini, bahwa untuk membuat teologi PL memang ya kita bisa pakai eksegese untuk metodenya mengeluarkan, mengekspor tema-tema, konsep-konsep dalam kitab PL itu. Baik di dalam kitab itu sendiri maupun ya kitab PL itu dalam hubungannya dengan kitab PL-PL yang lainnya. Karena apa? Karena kitab-kitab itu sangat terkait. Lalu yang selanjutnya memang kita perlu membuat sebuah panduan dalam tanda kutip itu sistematis untuk menentukan tema-tema utama, tetapi kita juga harus terbuka untuk melihat bahwa begitu kayanya kitab perjanjian lama. Sehingga biarlah tema-tema dalam kitab perjanjian lama itu keluar dan kita bisa melihatnya sebagai sebuah kekayaan rohani teologi kitab perjanjian lama yang memang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, karena apa? Karena memang Alkitab kita itu adalah, ya boleh saya bilang, penyataan Allah historis dan teologis. Ya, tadi saya sudah jelaskan kenapa historis, karena memang fakta nyata. Kenapa teologis? Karena ada unsur penyataan Allah di dalamnya. Itulah yang membedakan kitab perjanjian lama dengan buku-buku sejarah lain. Kalau buku-buku sejarah lain itu hanya historis, tidak ada teologisnya. Kenapa tidak ada unsur penyataan Allah di dalamnya? Lalu yang terakhir tadi kita lihat bahwa waktu kita membuat teologi PL, kita tidak bisa melepaskan dari kitab perjanjian baru karena antara PL dan PB itu saling terkait. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saudara sekalian, ini 7 saran pokok dalam membuat teologi PL. Dan nanti minggu depan kita akan lihat untuk saran-saran lain untuk semakin memperlengkapi kita untuk kita bisa membangun teologi perjanjian lama. Nanti setelah ini kita belajar tentang cara membangun teologi PL. Kita nanti untuk pertemuan-pertemuan terakhir kita akan lihat model-model teologi PL. Ya, baik itu model teologi PL yang sudah dibuat oleh para teolog waktu itu maupun teologi PL yang nanti kita coba susun dan kita coba ya buat gitu ya sebagai sebuah contoh dari model teologi PL yang kontekstual dalam masa kini. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.